Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili, mahasiswa S2 Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang Icterus neonatorum. Apakah yang dimaksud dengan Icterus neonatorum? Icterus neonatorum adalah keadaan bayi klinis yang ditandai oleh kulit dan sklera yang berwarna kuning akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan. Jadi, Icterus neonatorum ini terjadi akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan. Selanjutnya, Icterus itu terbagi atas dua, yaitu Icterus fisiologi dan Icterus patologi. Apa sih bedanya Icterus fisiologi dan Icterus patologi? Icterus fisiologis timbul setelah 24 jam. Kadar bilirubin indireknya kurang dari 12 mg per desiliter pada neonatus cukup bulan, dan pada neonatus kurang bulan kurang dari 10 mg per desiliter. Kadar bilirubin direknya kurang dari 1 mg per desiliter. Kecepatan kadar bilirubinnya kurang dari 5 mg per desiliter per hari. Dapat menghilang dengan sendirinya dan tidak perlu penanganan khusus. Selanjutnya, Icterus patologis. Icterus patologis ini timbul dalam 24 jam pertama kehidupan. Kalau fisiologi tadi itu timbul setelah 24 jam, berbeda lagi dengan patologi. Patologi ini timbul dalam 24 jam pertama kehidupan. Kadar bilirubinnya lebih dari 12,5 mg per desiliter pada neonatus cukup bulan, dan pada neonatus kurang bulan lebih dari 10 mg per desiliter. Kadar bilirubin direknya lebih dari 1 mg per desiliter. Peningkatan kadar bilirubinnya lebih dari 5 mg per desiliter per hari. Icterus patologis ini berlangsung lebih dari 14 hari. Selanjutnya ada derajat Icterus menurut Kramer. Kalau derajat Icterusnya 1, daerah Icterusnya itu daerah kepala dan leher. Perkiraan kadar bilirubinnya 5 mg per sen. Kalau derajat Icterusnya 2, daerah Icterusnya itu sampai badan atas. Perkiraan kadar bilirubinnya 9 mg per sen. Derajat Icterus 3, daerah Icterusnya itu sampai badan bawah hingga tungkai. Perkiraan kadar bilirubinnya 11,4 mg per sen. Kalau derajat Icterusnya 4, daerah Icterusnya itu sampai daerah lengan, kaki, bawah, dan lutut. Perkiraan kadar bilirubinnya 12,4 mg per sen. Kalau derajat Icterusnya 5, daerah Icterusnya itu sampai daerah telapak tangan. Perkiraan kadar bilirubinnya 16 mg per sen. Etiologi terjadinya Icterus neonatorum adalah: yang pertama, produksi yang berlebihan, misalnya pada pemecahan darah atau hemolisis, yang berlebihan pada inkompatibilitas atau ketidaksesuaian darah bayi dengan ibunya. Yang kedua, gangguan dalam proses uptake dan konjugasi akibat dari gangguan fungsi lipar. Ketiga, gangguan transportasi karena kurangnya albumin yang mengikat bilirubin. Keempat, gangguan ekskresi yang terjadi akibat sumbatan dalam lipar karena infeksi atau kerusakan lipar. Selanjutnya ada patofisiologi. Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. Keadaan yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban bilirubin pada sel hepar yang berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan penghancuran eritrosit dan polisitemia. Gangguan pemecahan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan peningkatan kadar bilirubin tubuh. Selanjutnya, penata laksanaan. Penata laksanaan Icterus fisiologis pada bayi yaitu yang pertama, pemberian ASI secara on-demand atau pemberian ASI secara terus-menerus. Yang kedua, menjemur bayi pada matahari pagi. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang penata laksanaan Icterus fisiologis, penata laksanaan Icterus patologis pada bayi. Yang pertama itu terapi sinar atau fototerapi.
Foto terapi dilakukan dengan meletakkan bayi dengan menggunakan popok dan matanya ditutupi di bawah sinar 8 bohlam lampu fluoresens. Foto terapi dapat sementara dihentikan selama 1-2 jam untuk mempersilahkan keluarga hanya berkunjung atau memberikan ASI. Yang kedua, ada transfusi tukar. Transfusi tukar yaitu mengganti darah bayi dengan darah donor. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.